Assalamualaikum. Waduh, kayaknya nggak ada orang nih. Ya udahlah, kita review aja ya sambil nunggu orangnya keluar. Kita pinjam lampunya dulu. Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah HP yang unik banget. Nanti HP-nya nanti dulu. Saya mau menjelaskan kalau saya ini nemu HP dengan harga kacang banget. Harganya itu cuma 150.000 dan ini HP-nya. Dan dengan harga 150.000 kalian udah mendapatkan fingerprint, kemudian NFC, dan masih banyak lagi. Semenarik apa HP ini di video kalian akan kita bahas. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi nama HP-nya adalah Aero NX-F01F Fujitsu. Dan ini adalah HP Docomo, teman baikku, teman baik kita bersama. Karena harganya murah banget. Dan yang satu ini udah dipastikan lah, ini murah banget, 150.000. Jadi kalau dari segi kondisi fisik ya, ini tuh bener-bener like new banget guys. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk fitur-fiturnya. Di sisi kirinya ini ada volume up and down, kemudian ada tombol lock dan juga off. Di bagian belakang ada NFC, seperti yang saya bilang tadi, ini ada logo NFC di atas fingerprintnya. Kemudian ada LED flash, kemudian kamera belakang. Di bagian bawah ada input charger yang micro USB dan speaker. Kemudian di bagian sini nggak ada apa-apa, di bagian atas. Nah, di bagian atas ini masih ada audio jack dan juga slot untuk SIM card dan juga micro SD. Cuman saya nggak bisa coba apakah ini SIM cardnya bisa digunakan atau enggak, karena untuk SIM cardnya ini masih model yang lama seperti ini. Jadi model yang besar, dan saya nggak punya SIM card yang modelnya besar seperti ini. Dan untuk HP seharga 150.000, kita coba lihat dulu ya untuk spesifikasinya ini seperti apa. Jadi nama HP-nya adalah Fujitsu Aero NX-F01F. Untuk memori RAM-nya 2 GB LPDDR3. Dan untuk internal storage-nya itu lumayan gede lah ya, 24 GB-an. Entah ini 32 GB atau berapa, tapi yang jelas bukan 16 GB. Kemudian untuk prosesornya atau untuk CPU-nya, dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 800 dengan fabrikasi 28 nanometer 4 core. Kemudian untuk displaynya, kita coba lihat displaynya Full HD, resolusinya gila. Resolusinya Full HD dengan teknologi TFT 5 inch. Kemudian untuk pixel density-nya 441 dpi dan untuk GPU-nya pakai Adreno 330. Kemudian untuk baterainya, kita coba lihat kapasitas baterainya. Wow, lumayan ya, 3200 mAh. Sekarang kita cek untuk Android-nya. Dia pakai Android KitKat atau Android 4. Kamera belakang atau kamera utamanya 13 megapiksel dan untuk selfie kameranya 1,2 megapiksel. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat? Oke, cukup. Untuk spesifikasinya itu ya. Dan ingat, ini harganya cuma 150.000. Kalau kalian nggak percaya, tenang. Saya itu orangnya nggak pernah bohong guys. Jadi kalau kalian nggak percaya, di sini sudah ada bekas pembelian saya dan juga sekalian nih orangnya, kalau misalkan kalian mau beli, link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Nah, ini kalau kalian lihat harganya 150.000. Sebentar, kok kayaknya terlalu terang. Nah, ini 150.000 aja, dan di sini ada tulisan minus sedikit sesuai varian garansi mesin normal. Minus sedikit ya. Jadi saya jelaskan dulu untuk minusnya HP 150.000 ini. Minusnya sedikit dan cuman satu aja. Tapi minusnya ini ada di touchscreen. Jadi kalau kalian tahu di sebelah kanan, jadi di sebelah kanan area screen-nya ini nggak bisa dipencet. Jadi kalau saya mau pencet YouTube musik nih, ini nggak bakal bisa. Nah, tapi kalau saya pencet di area kiri, seperti AIDA, ini bisa nih. Nah, jadi kalau misalkan kalian pakai HP ini, misalkan kita mau download aplikasi apa gitu ya. Ada dua cara guys, kalau misalkan touchscreen-nya rusak ini, misal kita, nah ini kan nggak bisa dipencet. Jadi kalian harus belokkan dulu seperti ini. Kan yang rusak itu di area sini ya, area kanan pokoknya. Nah, ini bisa, kalau kayak gini bisa. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai keyboard seperti ini kan juga tetap nggak bisa. Ada triknya, misal kita mau download, apa ya, misalkan kita mau download Mobile Legend misal. Kita klik aja di sini. Sebentar. Nah, ini nggak bisa nih, sebentar ya. Jadi kita ganti perintah suaranya itu, perintah keyboardnya pakai perintah suara. Jadi ya harus sabar ya, namanya HP murah. Kalian murah mau bagus. Sebentar ya. Kita coba dulu. Mobile Legend. Tuh, langsung keluarnya Mobile Legend. Jadi kalian harus pakai perintah suara kalau misalkan mau download.
Nah, dengan kondisi seperti ini, HP ini tuh ya jelas nggak bisa digunakan untuk sehari-hari. Misalkan kita mau coba untuk telepon aja deh. Misal kita mau telepon dial seperti ini ya. Nah, ini 081, misal 9-nya nggak bisa, 6 nggak bisa, 3 nggak bisa. Nah, jadi kalian harus balik seperti ini dulu. Wah, ini nggak mau nih. Jadi kalau aplikasi dialnya dia nggak mau landscape ya. Harus potret terus seperti ini. Jadi intinya kalau kalian gunakan untuk keperluan sehari-hari, daily driver, ya nggak cocok. Tapi dengan harga 150.000, menurut saya HP ini cocok buat dijadikan iPod. Jadi contohnya misalkan kalian cuman pengen main YouTube atau main lagu gitu ya, Spotify, kemudian iflik, cobalah kita iflikkan dulu sebentar ya. Untuk suaranya kira-kira seperti ini. Kencengnya nggak terlalu kenceng dan cukup cempreng juga. Nah, jadi kalau kalian mau nonton drama Korea atau nonton apapun di Netflix atau di YouTube masih bisa. Kalian cuman harus ngeluarin uang 150.000 aja. Dan untuk wifi-nya juga bisa, seperti kalian lihat ada logo wifi di sana. Karena di link yang akan saya kasih di deskripsi nanti ada beberapa minus yang menurut saya penjualnya ini jujur banget kok. Jadi untuk yang 150.000 ini minusnya touchscreen, dan ada yang 300.000. Yang 300.000 itu minusnya wifi. Jadi wifi-nya nggak bisa, kalian harus pakai kartu. Tapi untuk touchscreen-nya itu bisa. Kemudian kalau misalkan kita mau Spotify, ya kita main Spotify. Karena dia kan masih ada, sebentar kok loncat-loncat. Karena dia kan masih ada audio jack ya di bagian atas tadi seperti yang saya bilang. Jadi dia masih ada audio jack 3,5 mm. Kalau misalkan hanya digunakan untuk iPod itu masih bisa. Kita langsung coba di kamera. Kamera mana tumbuh-tumbuhan saya? Oh, ini. Oke, jadi kita coba dulu untuk kamera belakangnya yang 13 megapiksel ini seperti apa. Wah, kayaknya ngezoom banget ya. Padahal ini jaraknya lumayan jauh, tapi dia hasilnya ngezoom banget. Untuk shutternya lumayan cepet guys, coba saya tekan ya. Oh, nggak bisa, dia nggak bisa ditahan, jadi cuman bisa sekali seperti ini. Dan untuk user interface kameranya seperti ini, jadi ada rapid pick, video, panorama, QR code, switch kamera. Ya Allah, mau switch kamera depan aja harus masuk setting dulu ya. Dan kameranya depan kayak kamera VGA sih, jadi kayak kamera webcam. Saya coba foto dan ngezoom banget guys. Nah, sekarang kita coba lihat untuk menu lainnya, picture size HD, self timer, ini apa ini? Ya, jadi dia paling mentoknya ada di ini kamera depan. Coba kalau misal kita ganti ke belakang. Resolusi maksimalnya itu ada di resolusi 4:3 dengan 4128 x 3096. Sekalian aja kita coba ya. Sekali lagi untuk yang ini lah. Kalau yang ini lebih mending sih. Jadi nggak terlalu ngezoom kayak yang tadi. Nah, sekarang saya bingung ini kalau mau lihat galerinya di mana. Biasanya kan ada di sini ya, shortcut galeri. Tapi ini nggak ada nih. Jadi kita harus cari dulu galerinya di mana. Nah, ini galerinya udah ketemu, jadi nggak ada shortcutnya sih ya. Ini apa nih? Premium Photo, Aero Movie, apa nih? Kayaknya kalau misalkan kita video bakalan masuk di folder situ. Kalau kamera di sini. Nah, ini kita coba lihat dulu untuk selfie kameranya. Gambarnya seperti ini, jadi kayak kamera VGA gitu ya. Dan ini karena TFT, jadi ada sedikit perubahan warna kalau kita geser-geser seperti ini. Tuh, kalau kalian lihat warnanya sedikit ada perubahan. Kayak warna layar TN ya. Dan untuk hasil kamera belakangnya yang resolusi maksimalnya tadi, ini hasilnya masih lumayan. Dan untuk yang 4:3 itu seperti ini. Ya, masih lumayan lah. Intinya HP ini, HP yang harganya cuma 150.000 ini, kalau kalian beli cuman sebagai iPod untuk pamer, kalau kalian punya HP banyak ya nggak masalah sih. Cuman kalau misalkan kalian gunakan untuk daily driver, menurut saya nggak cocok banget. Karena yang rusak meskipun sedikit minusnya dan cuman satu, tapi ya minusnya itu di touchscreen. Jadi kalau misalkan kita pencet area sini nggak bisa sama sekali. Dan tadi saya juga udah download aplikasi yang namanya Touchscreen Touch. Jadi di sini ada, sebentar mana ya aplikasinya tadi ya. Nah, kalau kalian lihat, kalau misal saya geser di sini ya, nah di area sini itu sama sekali nggak bisa guys. Jadi kalau kalian lihat di area yang daerah sini itu nggak bisa sama sekali. Kalau area sini masih aman semua, walaupun touchscreennya ini
delay gimana gitu. Ya kalau cuma digunakan untuk iPod nggak masalah, dan sebenarnya HP ini tuh saya suka sih, dia compact walaupun 5 inch dan digenggam dengan satu tangan gitu pas, karena di sini melengkung. Jadi melengkungnya lumayan daerah sini, daerah cover belakangnya nih. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys video tentang HP yang harganya cuma 150 ribuan ini. Dan untuk link pembeliannya seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video.